Selamat datang. Di video ini kita akan membahas tentang apa itu metode ilmiah. Selamat menyaksikan. Metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban tentang kebenaran ilmiah. Berikut langkah-langkah metode ilmiah. 1. Pengamatan atau observasi. 2. Merumuskan masalah. 3. Membuat hipotesis. 4. Melakukan eksperimen. 5. Menarik kesimpulan. 6. Membuat laporan. 1. Melakukan pengamatan atau observasi. Dilakukan dengan mendeskripsikan suatu objek. Pengamatan dapat dilakukan secara kualitatif, yaitu menggunakan indera penglihatan kita, dan secara kuantitatif menggunakan alat ukur. 2. Merumuskan masalah. Kita diminta untuk membuat suatu pertanyaan terkait permasalahan yang akan diteliti. 3. Membuat hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang membutuhkan pengujian. Hipotesis dibagi menjadi 2. 1. H0 menyatakan penolakan atau tidak ada pengaruh. 2. H1 menyatakan penerimaan ada pengaruh. 4. Melakukan eksperimen. Eksperimen dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Hal yang perlu diperhatikan: 1. Variabel. Variabel bebas, terikat, dan terkontrol. 2. Tempat penelitian, metode kerja, alat, dan bahan. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi. Variabel terkontrol sebagai pembanding variabel yang diuji. 5. Menarik kesimpulan. Setelah melakukan eksperimen, akan diperoleh data dan dianalisis. Kesimpulan dapat ditarik dengan cara melihat kembali hipotesis yang telah dibuat. Apakah H0 atau H1 yang akan diterima? 6. Membuat laporan. Struktur teks laporan. 1. Pendahuluan. 2. Tinjauan pustaka. 3. Hipotesis. 4. Metode penelitian. 5. Hasil dan pembahasan. 6. Kesimpulan dan saran. 7. Daftar pustaka. 8. Lampiran. Prinsip keselamatan kerja di laboratorium. 1. Dalam keadaan sehat fisik maupun mental. 2. Mematuhi tata tertib dan berdisiplin dalam kegiatan praktikum. 3. Meneliti jumlah dan keadaan alat-alat praktikum di laboratorium sebelum dan sesudah praktikum. 4. Tidak ceroboh dalam menggunakan dan menempatkan alat-alat praktikum. 5. Menjaga kebersihan ruangan dan alat-alat praktikum. 6. Menggunakan alat atau pakaian khusus lab. 7. Jujur. Hai semuanya, pada kesempatan ini saya akan merencanakan percobaan dengan topik seberapa penting air pada proses perkecambahan. Terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kuantitas air akan berpengaruh? Kedua, jikalau berpengaruh, mengapa? Ketiga, bagaimana reaksi dari perlakuan yang berbeda antara yang diberikan cukup air dengan yang sedikit diberikan air? Hipotesisnya adalah dalam proses perkecambahan, kuantitas air akan berpengaruh karena dalam proses tersebut membutuhkan mineral yang terkandung di dalam air. Dan juga penyerapan air merupakan tahap awal perkecambahan biji. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.